Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa hukma. Shadaqallahul adzim. Selamat pagi para mahasiswa baru angkatan 2021. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan syukur yang alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan satu kesempatan untuk bisa bertolabul ilmi di hari Jumat yang penuh barokah ini, sehingga apa yang kita lakukan hari ini niatkan, innamal a'malu binniyat, niat adalah ibadah. Seperti tadi yang saya sampaikan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, ini adalah seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan awal, mari kita buka setiap kegiatan apapun dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi ibadah dan amal kebaikan kita. Shalawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan kita selaku umatnya yang selalu senantiasa taat dan selalu berdoa di setiap sholat kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa yang saya sayangi, yang saya banggakan, karena Anda adalah generasi Qur'ani, generasi yang nanti yang akan menjadi pilar, yang akan menjadi generasi yang akan menjadi benteng pada saat nanti beberapa paham, beberapa masalah, kadang mungkin rintangan, kadang juga bahkan tantangan yang tidak sedikit dan bahkan banyak. Apa yang kita lakukan hari ini adalah menjadi tonggak sejarah di mana teman-teman semua, para mahasiswa baru mulai beranjak, mulai melakukan aktivitas, dan sekarang mungkin sudah berbulan-bulan ya Anda menjadi mahasiswa Universitas Pajajaran, dan ini adalah kebanggaan bagi kita semua. Baik, hari ini saya akan membahas tentang Islam versus ideologi sekularisme, liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Seperti apa sebenarnya Islam mempersiapkan dan bahkan harus sudah siap dan siap. Ada beberapa ideologi sekularisme dan liberalisme, sosialisme dan komunisme yang sering dan bahkan menjadi menyerang ya bagaimana Islam ini menjadi dipisahkan antara negara dan bagaimana tentang agama, ya, seperti itu. Bahkan sebenarnya Islam itu tidak bisa memisahkan antara ini adalah urusan ibadah, ini urusan dunia, kan seperti itu. Baik, selanjutnya
Kita akan membicarakan di slide selanjutnya ini seolah-olah dengan gambar seperti ini, para mahasiswa baru 2021, bagaimana sebenarnya Islam dihantam atau bahkan juga dipertentangkan dengan ideologi sekuler, bahkan ideologi sekularisme. Ya. Slide selanjutnya. Dan hari ini kita akan membahas konten perkuliahan kita dari mulai kita mengenal sekilas tentang ideologi dunia. Yang kedua, kita juga akan membahas tentang hubungan antara masing-masing ideologi tadi. Dari mulai ideologi komunisme, liberalisme, sosialisme, ya, komunisme, dan ini juga nanti akan kita bahas. Yang ketiga, Islam unggul dan tetap mengungguli ideologi dunia. Dan yang keempat, tipologi masyarakat yang akan dihasilkan manakala kita tetap menjadi dan berpegang pada Islam, dinul Islam. Selanjutnya, apa sih tujuan dari perkuliahan kita? Yang pertama, slide selanjutnya adalah bahwa mahasiswa mengenal berbagai macam ideologi yang berada di dunia. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita jangan menjadi a priori bahkan ketakutan. Kita harus mengenal berbagai macam ideologi yang berada di dunia. Yang kedua, tujuan dari perkuliahan kita adalah mahasiswa mampu membedakan masing-masing ideologi tersebut. Jadi tadi sudah saya sampaikan, apa itu ideologi Islam, apa nanti itu ideologi sekuler, apa itu ideologi komunisme, liberalisme, kapitalisme, dan bahkan sosialisme, dan juga komunisme. Yang ketiga adalah mahasiswa memahami keunggulan dinul Islam di atas ideologi dunia tadi. Dan yang keempat adalah tipologi masyarakat yang dihasilkan oleh masing-masing ideologi tersebut. Maaf. Saatnya kita berdiskusi di slide selanjutnya. Barangkali nanti teman-teman semua, teman-teman mahasiswa pada saat berdiskusi nanti akan ada yang disebut pencarian atau jati diri. Mahasiswa seringkali dihadapkan dengan kebingungan untuk memilih ideologi mana yang paling tepat bagi dirinya. Jadi kebingungan, I want to be, saya menginginkan apa, saya ingin seperti apa, sekularisme, liberalisme, komunisme, atau ideologi yang kita pegang teguh yaitu ideologi Islam, dinul Islam. Nah, selanjutnya mengetahui karakteristik masing-masing ideologi menjadi penting bagi mahasiswa, tidak hanya mahasiswa baru, sebenarnya mahasiswa di seluruh Indonesia yang beragama Islam itu juga penting bagaimana memilih ideologi yang tepat bagi hidupnya. Jadi kita merefleksi, berdiskusi antar teman gitu. Apakah Islam masih relevan mengatur kehidupan manusia? Itu pertanyaan yang mungkin dan bahkan berkecamuk di dalam hati kita. Dan ini menjadi bagian yang harus kita lakukan ya, teman-teman semua. Baik, kita mulai dari awal. Slide selanjutnya adalah mengenal sekilas tentang ideologi dunia ya. Nah, yang pertama adalah sekuler. Sekuler atau sekular dalam bahasa Latin itu adalah saeculum, spatio-temporal, ruang, waktu, dunia terus berubah begitu ya. Jadi sekuler itu adalah kehidupan dunia, adalah proses kesejarahan yang berkembang secara alami dan logis yang selalu berubah, yang memunculkan paham relativitas tentang nilai-nilai kemanusiaan. Jadi paham relativitas tentang nilai-nilai kemanusiaan. Sementara sekularisme adalah pembebasan manusia dari nilai-nilai agama dalam berpikir dan berbicara. Jadi nasib manusia itu di tangan manusia itu sendiri. Jadi menghilangkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Ini menandakan teman-teman mahasiswa baru ini memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kan seperti itu bahasanya, atau kehidupan di saat kita beribadah dan kita saat tidak beribadah gitu, kepada Allah. Saat beribadah kita membaca
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana amalul muslimin. Nah, kita selalu memisahkan. Saat kita beribadah, kita taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Tapi saat kita keluar dari sholat kita, dari masjid kita, kadang memisahkan. Allah nggak usah ikut campur dalam kegiatan perekonomian. Allah nggak usah ikut campur dalam kehidupan yang lainnya. Seolah-olah seperti itu. Itulah yang disebut sekularisme. Jadi bagaimana memisahkan bahwa saya lebih pintar kata urusan dunia, sementara urusan akhirat aja nanti. Itu yang sebenarnya merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Apalagi kita selaku orang Islam itu tidak boleh memisahkan nilai-nilai agama seperti itu. Selanjutnya, ada proses sebenarnya sekularisme ya al atas ya meliputi 3 sektor kehidupan. Sekularisme ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa alam dan manusia itu bergantung sepenuhnya pada manusia itu sendiri. Kata al atas seperti itu. Jadi sekularisme itu adalah ideologi yang menyatakan bahwa alam dan manusia bergantung pada manusia sendiri. Jadi Tuhan nggak boleh ikut campur. Tuhan nggak boleh mengatur diri kita. Tapi kalau saat saya beribadah di masjid, bolehlah Allah mengatur itu. Tuhan boleh mengatur. Nah, ini yang sebenarnya muncul ada 3 hal. Pertama adalah yang namanya disenhancement of nature. Pengosongan alam materi dan akal insani dari semua makna rohani. Mengakibatkan pemisahan alam materi dari Allah, manusia itu bebas menggunakan alam sesuai dengan kehendaknya. Ini yang disebut sekularisme ilmu pengetahuan. Jadi dia merasa pintar sendiri. Dia merasa ilmu pengetahuan itu datang dari dianya sendiri. Tidak ada campur tangan dari Allah. Tidak ada campur tangan dari Tuhan. Ini yang menyebabkan banyak orang-orang itu berpikir hanya dengan logika. Padahal tidak semua dalam kehidupan itu dengan logika, tapi juga harus dengan transendental, dengan hati, dengan keimanan. Al-imanu aqdun bil qalbu wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang kedua adalah desacralization of politics. Penolakan terhadap segala kekuasaan dan otoritas politik berdasarkan sumber-sumber rohani, Allah dan Rasul. Ini adalah sekularisasi aturan hidup. Padahal sudah jelas, atiullah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga kita taat kepada para pemimpin. Tadi pemimpin yang seperti apa yang harus kita taati? Pemimpin yang adil, pemimpin yang tanggung jawab, pemimpin yang disiplin, bukan pemimpin yang dolim. Itu yang sebenarnya yang harus kita gerakan dalam giroh kita sehari-hari seperti itu. Jadi jangan sampai muncul ya ketiga ini. Yang ketiga adalah desacralization of values. Penisbian nilai-nilai kehidupan karena selalu berubah akibat hasil ciptaan kebudayaan. Jadi tidak ada nilai-nilai yang tetap. Kata sekularisme seperti itu. Ini menandakan bahwa nilai itu ternyata bisa berubah. Yang ada juga yang mengatakan, orang sekuler mengatakan, kita mah nggak usah sholat. Tapi yang paling penting kan sholat itu anil faksa iwal mungkar, katanya seperti itu. Nah, ini dibulak-balik seperti itu. Padahal sebenarnya kita sholat itu tidak hanya merupakan satu kewajiban, tapi juga sholat itu adalah merupakan satu kebutuhan. Sehingga bagaimana kita melakukan beberapa yang kita pernah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus juga melakukan yang namanya ta'muruna bil ma'ruf ya, mengajak berbuat ke hal yang baik ya, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah berbuat kemungkaran. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang sebenarnya yang menurut hemat kita adalah selalu dikotomikan, selalu diperdebatkan, padahal tidak. Harusnya kita bersumber semuanya dari Allah. Jangan sampai ketiga hal tersebut ini mempengaruhi dalam kehidupan, bahkan menjadi giroh kita. Selanjutnya adalah tipologi masyarakat sekuler, ya, bahwa ideologi sekuler itu terdiri dari apa saja. Nah ini, jadi kalau di masyarakat sekuler itu ada yang disebut komunisme, ada liberalisme,
ada juga sosialisme. Nah, inilah ideologi-ideologi sekuler yang ini di kehidupan masyarakat kita sudah mulai menjamur ya, dan bahkan ini menjadi membahayakan dalam kehidupan kita selaku umat muslim. Dan kita sudah jelas tadi kan, sudah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sudah kita tunduk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas slide selanjutnya adalah tentang komunisme. Nah, komunisme inilah adalah sebuah paham ideologi, politik, dan ekonomi sosial yang menyerukan masyarakat tanpa kelas. Ini tokohnya adalah Karl Marx, gitu ya, di mana kepemilikan bersama tentang modal, tanah, tenaga kerja dikendalikan oleh pemerintah, ya, di mana di sini disebutkan sesuatu dibagi secara merata, ya, untuk kemakmuran dan semuanya untuk kepentingan rakyat. Begitu kata orang-orang juga aliran komunis, ya. Komunisme itu berlawanan dengan agama dan Pancasila karena cenderung pada ateis dan menolak demokratis. Kita adalah negara yang sama sekali ya sudah melarang, tidak ada warga negaranya yang tanpa beragama harus memiliki agama. Nah, disampaikan juga ini ada beberapa tipe, kata Karl Marx, tipologi masyarakat, ya. Bagaimana kata Karl Marx itu ya di dalam bukunya The Communist Manifesto itu 21 Oktober 1848, Karl Marx, dia adalah beragama Yahudi dan juga berkewarganegaraan Jerman, dan juga Frederick Engels menerbitkan buku The Communist Manifesto. Bagaimana pemberontakan kelas pekerja melawan kaum kapitalis dengan motonya pekerja dunia bersatu. Karena juga Karl Marx mengatakan agama adalah candu yang menindas manusia karena Tuhan menentukan nasib. Selama masih ada agama, penindasan akan tetap subur. Ini ada hal yang bahwa agama itu menjadi penghalang, ya, penghalang manusia untuk menentukan nasib. Padahal sebenarnya di dalam agama itu ada Allah, ada Tuhan. Di agama Islam itu sudah jelas, inna dina innallahil Islam. Nah, ini yang harus jelas, dan di dalam agama Islam itu tidak ada paksaan untuk memasukkan satu agama, itu la ikhoma fiddin lah. Bagaimana la ikhroha fizzin ini adalah bagaimana tidak ada paksaan. La ikroha fizzin ini adalah kalimat yang sering disampaikan, tidak ada paksaan. La ikroha fizzin, nggak ada pemaksaan, tidak ada paksaan. Tapi kadang kita merasa bahwa ini agama memaksakan, agama Islam memaksakan, nggak ada. Jadi sudah jelas la ikroha fizzin, sudah jelas tidak ada pemaksaan untuk masuk. Tetapi kalau kita sudah melakukan bersahadat, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad. Udah jelas. Kalau sudah ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, itu menandakan bahwa kita namanya sudah bersahadat, berikrar. Kalau sudah kita bersahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tidak ada lagi bahwa kita dipaksa. Tidak ada lagi kalimat, lah ini saya dipaksa loh masuk. Enggak, karena kita sudah berikrar. Nah, seperti itu. Selanjutnya, dalam tipologi masyarakat komunis, ini ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah kurang menghargai manusia sebagai individu. Dibuktikan dengan ajaran yang tidak mengizinkan seseorang menguasai alat-alat produksi. Itu tipologi masyarakat komunis. Yang kedua, komunis mempunyai program terwujudnya masyarakat yang makmur, tanpa kelas, dan semua orang itu sama. Tetapi untuk mewujudkannya ada fase diktator, proletariat yang mempunyai tugas membersihkan kelas, melawan, ya, yang lawannya tadi ingin dibalas ya dengan komunis tadi, terutama tuan tanah yang bertentangan dengan demokrasi. Yang ketiga, komunisme itu menganut sistem politik satu partai, yaitu partai komunis, sehingga bisa dibilang negara komunis tidak ada partai oposisi.
atau komunisme itu pada dasarnya tidak menghormati hak asasi manusia. Jadi hanya satu partainya dan juga satu yang disebut kalau mau merebut juga harus dengan fase diktator proletariatnya dan juga kurang menghargai manusia sebagai individu. Ini adalah gambaran tipologi masyarakat komunis yang teman-teman mahasiswa sudah memahami. Di dunia juga negara-negara komunis itu sudah pada hancur semua kan gitu ya. Sehingga ini menjadi salah satu catatan bagi kita bahwa ideologi Islam, dinul Islam itu salah satunya yang harus menjadi pengikat kita, menjadi penuntun kita, dan sudah jelas ya di dalam Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu sudah jelas seperti itu. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang teman-teman mahasiswa adalah sosialisme. Dan sosialisme ini adalah ideologi politik yang bertitik tolak pada produksi sosial dan gotong royong. Ya, jadi sosialisme ini adalah ideologi politik yang bertitik tolak pada produksi sosial dan gotong royong. Komunisme adalah bentuk ekstrim dari sosialismenya seperti itu. Dan tokohnya adalah Friedrich Nietzsche. Nah, Nietzsche itu pada saat melakukan dan juga bukunya yang terkenal dengan God is Thought, God is Dead, gitu ya, dalam keadaan gila dan sipilis. Ya, cirinya adalah kepemilikan sosial atas alat produksi dan manajemen mandiri dalam bentuk kepemilikan negara, kolektif dan kooperatif. Itu cirinya. Yang kedua, revolusi industri mendorong kemajuan teknologi yang menghadirkan kaum kelompok kapitalis dan buruh dua kelas yang sangat berbeda. Dan sosialisme itu timbul sebagai perlawanan kaum buruh terhadap kaum kapitalisme. Nah, kapitalis ini adalah yang kalau tadi dicirikan, cirinya adalah kepemilikan sosial atas alat produksi dan manajemen, ya. Ada juga kepemilikan negara, ya, kolektif dan kooperatif, ya. Terus juga ada revolusi industri di mana menghadirkan kaum kelompok kaum buruh, ya. Bagaimana menentang dengan kaum kelompok kapitalisme, dan yang paling penting tadi ini adalah kaum buruh bagaimana melawan dari kaum-kaum kapitalis. Selanjutnya, nah, ada pertanyaan tipologi masyarakat sosialisme seperti apa gitu ya. Sosialisme berpegang pada prinsip-prinsip kesederajatan. Ya, seia, sekata, sehina, semalu gitu, sama-sama semua ya, pemerataan sehingga tidak ada jelas ya, tidak ada kelas yang namanya kaya dan miskin ataupun juga kelas majikan dan kelas buruh. Sebab semuanya sama ya. Yang kedua, mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara, dan pemikiran politik sosialisme adalah bahwa negara sangat diperlukan untuk membina dan mengkoordinasikan kebersamaan. Yang ketiga, hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. Dan yang keempat, pemikiran keagamaan sosialisme terpengaruh kuat oleh pemikiran yang mendasarkan ajaran agama bahwa manusia harus saling tolong-menolong. Ini yang secara logika dibulak-balik gitu, sehingga menyebabkan bahwa oh iya ya, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ini yang harus kita lawan kan. Selanjutnya adalah ideologi kapitalisme, dan ini terkenal ya di Eropa ya, tipologi masyarakat kapitalisme oleh Adam Smith ya di slide selanjutnya, bahwa sistem kapitalisme ini adalah sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Nah, kebebasan individu dijamin sumber daya kompetisi individu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kapitalisme menjadi ideologi yang mendasar permasalahan atau mendasari permasalahan hukum, sosial ekonomi, dan budaya. Dan poin yang positifnya katanya di kapitalisme itu adalah kesetaraan hak, meritokrasi, jaminan kepemilikan individu, dan desentralisasi inovasi. Tapi poin negatifnya adalah terjadi kelas majikan dan buruh, terjadi kecemburuan sosial, rentan terhadap konflik internal. Jadi muncul nanti ada
konflik-konflik yang dimunculkan karena ada perbedaan nih, kelas majikan dan kelas buruh. Itu adalah ideologi kapitalisme. Nah, ini yang disampaikan oleh Adam Smith dalam tipologi masyarakat kapitalisme. Dan ada juga dalam tipe masyarakat kapitalisme juga ada seorang filosof ya dari John Locke ya. Dia juga tipologi masyarakat liberalisme ya, liberalisme. Selanjutnya adalah liberalisme, ideologi yang mementingkan kebebasan individu dalam bidang sosial dan politik, ekonomi, budaya, bahkan dalam beragama. Ini adalah kata John Locke. Manfaatnya apa katanya? Tipologi masyarakat liberalisme itu menumbuhkan bagaimana inisiatif dan kreativitas. Individu memiliki sumber-sumber daya produksi, menghasilkan barang bermutu, efisiensi efektivitas, ekonomi tinggi, bebas berpolitik, dan bebas kontrol sosial. Seperti itu. Keburukannya apa? Tadi mungkin positifnya manfaat seperti itu. Sulit pemerataan pendapatan, adanya eksploitasi kelompok yang lemah, timbul monopoli, pemerintah sulit mengendalikan opini masyarakat karena kebebasan berpendapat. Ini menandakan bahwa tipologi masyarakat liberal, kata John Locke itu tidak jauh berbeda juga dengan ideologi kapitalisme. Selanjutnya, ciri-ciri ideologi liberalisme, kata John Locke itu adalah yang pertama adalah setiap individu mempunyai kesempatan dan mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi semuanya sama, mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama. Jadi tidak ada bedanya. Yang kedua, negara hanyalah alat dan pemerintahnya ditentukan oleh persetujuan. Berdasarkan lobby, berdasarkan bagaimana orang mulai melakukan beberapa pendekatan supaya pemerintahnya berdasarkan hasil persetujuan. Dan yang ketiga, tidak menerima ajaran dogmatisme. Jadi semua itu berdasarkan hasil persetujuan, perlakuannya sama. Jadi kalau dogma-dogma itu di ciri-ciri liberalisme tidak seperti itu. Selanjutnya, nah bagaimana? Karena negara kita, negara Republik Indonesia yang kita cintai, di slide selanjutnya. Di dalam lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, itu sudah jelas ciri-cirinya ya. Lagunya sudah jelas, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, harus sehat jasmani dan rohani. Dan ciri-ciri ideologi Pancasila sudah jelas, percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus percaya, apalagi orang Islam. Orang Islam sudah tahu, qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah jelas. Qul, katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah satu, esa. Nah, ini juga sama ciri-ciri ideologi Pancasila. Di negara Indonesia sudah jelas, percaya, kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, pemerintah didasarkan pada persetujuan rakyat. Kenapa ada Dewan Perwakilan Rakyat? Bagaimana Dewan itu merepresentasikan dari rakyatnya. Sehingga kalau kita ingin melakukan beberapa perubahan, ingin melakukan sesuatu, ada aspirasi yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, masalah agama juga termasuk urusan negara. Agama itu juga menjadi urusan negara. Negara itu harus mengatur bagaimana kehidupan beragama. Jangan sampai nanti agama dipisahkan dari kehidupan negara atau pun sebaliknya. Yang keempat, negara berdasarkan hukum yang berlaku. Kita sama ya, keberadaannya, diakuinya berdasarkan hukum. Jangan sampai nanti hukum itu adalah tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Padahal kita semua sama diperlakukan di dalam hukum. Kalau saya melanggar, gitu ya, melanggar peraturannya, nah ini yang menjadikan beban, gitu ya, bagi kita. Nah, ini adalah gambaran kita seolah-olah yang salah itu pasti masyarakat awam, yang salah itu adalah masyarakat biasa. Sementara orang-orang yang kaya, orang yang memiliki kekuasaan itu adalah hukumnya tidak
tidak terkena gitu. Nah, tapi di Indonesia negara itu berdasarkan hukum yang berlaku. Negara berdasarkan hukum berlakunya seperti apa? Hukum yang berlaku di negara kita jelas. Bagaimana Pancasila di atas segala-galanya, Undang-Undang Dasar 45 juga melakukan seperti itu. Bagaimana kita di pasal 27 kita melakukan beberapa perubahan dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang taat terhadap hukum. Jadi negara yang berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Yang kelima, mendukung hak asasi manusia, ya, yang disampaikan oleh United Nation, ya, bagaimana Declaration of Human Rights, gitu ya, bagaimana mendukung bagaimana hak dan kewajiban sebagai manusia. Tidak boleh manusia yang satu dengan yang lain itu diperlakukan tidak adil, gitu. Sudah jelas di dalam pembukaan kita di alinea ya yang keempat sudah jelas disampaikan, apalagi di yang pertama bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, kita harus mendukung orang yang melakukan perbuatan menjajah itu tidak sesuai dengan ciri-ciri ideologi Pancasila. Yang keenam, Pancasila harus bisa beradaptasi dengan zaman. Ini tidak berarti bahwa nilai-nilai Pancasila dapat digantikan oleh nilai-nilai inti lainnya yang dapat menghilangkan identitas rakyat Indonesia. Ini menjadi garis bawah, bahkan di italik, garis miring, dan diperbesar, bahkan di bold, ditebalkan. Pancasila harus bisa beradaptasi dengan zaman. Ini tidak berarti bahwa nilai-nilai Pancasila dapat digantikan oleh nilai-nilai inti lain. Artinya, Pancasila itu sudah masuk ke dalam nilai-nilai Islam. Dan nilai-nilai Islam itu menjadi penjaga ideologi Pancasila. Bagaimana umat Islam pada saat piagam Jakarta disampaikan, yang tadinya bagaimana kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang disesuaikan dengan syariat agama Islam bagi pemeluknya. Karena kita adalah membangun Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke dan juga agamanya beragam, dengan keterbukaan orang Islam mengatakan dipersilahkan bahwa kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini menandakan bahwa kita harus bersyukur bahwa agama Islam itu agama yang sudah yakin, ainul yakin, hakul yakin, inna dina innallahil Islam. Selanjutnya, apa yang diharapkan ya dalam hubungan antara masing-masing ideologi ya di slide selanjutnya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah agama yang begitu sudah jelas disampaikan. Al-yaumal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu sudah jelas seperti itu. Tetapi karena memang agamanya juga yang ada yang tidak hanya atau yang diturunkan oleh Allah, Islam ya, dinul Islam, tapi juga ada agama yang disampaikan juga oleh manusia gitu kan. Jadi agama sebagai yang tadi muncul tadi aliran-aliran tadi sekularisme, liberalisme, sosialisme, ya, komunisme, kapitalisme, dan agama Islam ya, dinul Islam ini adalah harus mampu berperan sebagai pegangan hidup manusia modern, way of life. Bagaimana menjadi sebagai pegangan, sebagai jalan penuntun, hudal linas, itu sudah menjadi seperti itu. Dan ini menjadikan agama seharusnya itu mampu mengatasi perkembangan zaman. Tetapi kalau ideologi yang lain, itu kadang agama tidak mampu mengatasi perkembangan zaman. Bahkan orang-orang sudah mencari di mana, kemana, akan seperti apa ke depannya seperti itu. Selanjutnya, apa sih tipologi sekarang kita membicarakan tipologi masyarakat Islam, dinul Islam, yaitu tipologi di mana konsep masyarakat madani menurut perspektif Islam sudah diatur dalam Al-Quran yang dibagi menjadi 3 jenis. Ini sudah
merupakan satu garis jelas gitu ya. Kalau teman-teman sendiri ya setiap nanti masuk di mana di kelas itu harus membawa Al-Qur'an ya. Jadi nanti dicek betul nggak nih yang nomor pertama bahwa kita adalah sebagai masyarakat yang terbaik ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 110 sudah disampaikan di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummati ukhrizat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi khairu ummah. Jadi khairu umat itu adalah sebaik-baiknya ummah. Yang seperti apa sebaik-baiknya ummah ini? Ini yang menjadi gambaran terhadap gambaran kita bersama kan seperti itu. Yang kedua adalah masyarakat yang seimbang ya. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang namanya ummatan wasaton, masyarakat yang seimbang. Bagaimana sebenarnya gambaran-gambaran yang tadi disampaikan, bagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 ini disampaikan. Bagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Ya, wasato itu adalah umat pertengahan. Bagaimana umat yang mampu memberikan penerangan, mampu memberikan gambaran-gambaran yang ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah sebenarnya gambaran yang kedua. Yang ketiga sudah jelas adalah masyarakat moderat, ummatan muqtasidah. Ya, umat yang bagaimana dia muktasid ya. Muktasid itu masyarakat yang lurus, yang benar gitu kan seperti itu. Ini adalah menandakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini salah satu yang menurut hemat saya menjadi tipologi masyarakat Islam ya. Masyarakat Islam menandakan ada beberapa perubahan. Nah, kenapa perlu ada perubahan? Ini adalah menandakan bahwa di Al-Maidah ayat 100 ayat ke-66 ini menandakan bahwa ini adalah salah satu yang menurut hemat saya menjadi tonggak sejarah kan itu. Bagaimana kita menjadi gambaran ke depan. Kalau memilih Islam itu seperti ini, masyarakat yang terbaik, masyarakat yang seimbang, dan masyarakat yang moderat. Ya, bagaimana masyarakat moderat ini dilakukan? Salah satunya adalah ada sekelompok yang ummatan muqtasidah. Ya, muqtasidah itu adalah kelompok orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar kan seperti itu. Selanjutnya ada 3 jenis konsep ya tersebut ya, dan yang akan kita lihat gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa di dalam tipe masyarakat Islam ini adalah asas kebebasan beragama. Artinya, negara mengakui dan melindungi kelompok yang beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini juga sesuai dengan tertera di dalam pasal 29 ya. Jadi negara menjamin kehidupan beragama. Tidak boleh kita dipaksakan memasuki agama yang lain dan dipaksa. Yang kedua, asas persamaan. Semua orang yang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat untuk saling membantu dan tidak boleh memperlakukan orang lain dengan buruk. Jadi bagaimana harus ada keinginan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kita harus bermanfaat bagi orang lain. Asas kebersamaan, yaitu anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban sama kepada negara. Jadi tidak ada yang membedakan yang kaya, yang miskin, yang mempunyai kekuasaan, yang tidak punya kekuasaan, bahkan masyarakat. Itu juga semua sama. Yang keempat, asas keadilan, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan sama di dalam hukum, di mana hukum harus ditegakkan. Yang kelima adalah asas perdamaian, yaitu warga negara hidup berdampingan tanpa perbedaan suku, agama, dan ras. Dan selanjutnya adalah asas musyawarah, yaitu semua permasalahan yang terjadi di negara tersebut diselesaikan melalui Dewan Syuro. Nah, ini yang sebenarnya menjadi gambaran begitu indahnya menjadi masyarakat yang Islam atau ideologi Islam. Nah, seperti itu.
Nah, ini adalah ada beberapa negara yang menganut ideologi yang humanis gitu ya. Yang teman-teman bisa lihat sendiri ya, negara-negara mana saja gitu ya yang menganut seperti ini. Selanjutnya seperti negara Belanda gitu ya. Maaf, slide selanjutnya adalah kalau Belanda itu adalah negaranya kapitalisme. Amerika Serikat liberalisme. Negara Turki Erdogan itulah transisi sekuler ke Islam. Nah, saat masa Erdogan ya kalau mungkin di luar nanti Erdogan saya tidak tahu apakah kembali lagi atau seperti apa. Republik Tiongkok ini adalah komunisme dan Uni Soviet dulu gitu ya. Sekarang mungkin yang namanya Rusia begitu adalah sosialisme. Nah, ini adalah negara-negara yang menganut ideologi humanis. Selanjutnya, bagaimana keragaman ideologi manusia dalam Al-Quran? Ini menandakan ada 3 hal di slide selanjutnya. Di surat Al-Baqarah ayat 148, kiblat manusia itu bermacam-macam, menjadi hal yang wajar, banyak ideologi, ya kan? Karena memang tidak bisa memaksakan ya, karena di dalam surat Al-Baqarah sudah disampaikan di 148. Ini sudah jelasnya. Walikulli wijhatun huwa muwalliyah. Ini muwalliyah itu dari setiap umat itu ada kiblatnya sendiri ya. Bagaimana dia pastabikul khairat. Ya, sudah jelas ya, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullah. Bikumullahi jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya juga ini dalam surat Hud ayat 118. Manusia selalu berselisih dalam agamanya. Walau sa'a rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah wala yazad wala yazza. Nah ini wala yazza ini adalah di sini sampaikan tapi mereka senantiasa nih luna muhtalifin. Jikalau engkau ya jikalau Tuhanmu menghendaki tentu dia menjadikan manusia umat yang satu tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ini jadi tidak bisa ya seperti ini. Pasti manusia itu berselisih dalam agamanya. Jadi inginnya kita itu tadi ingin bersatu, ingin semuanya melakukan kebaikan. Tapi Allah sudah menyampaikan jika Tuhan menghendaki tentu Allah menjadikan manusia itu umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Dan yang ketiga dalam surat Ar-Rum ayat 30. Kewajiban manusia untuk senantiasa berada pada din, ideologi yang lurus dan harus menjaga untuk berada di fitrah tersebut. Nih, wa aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahu allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikal dinul qayyim walakinna aksara. Nah, aksarun nas di sini adalah menjadi salah satu kebanyakan manusia yang tidak mengetahui. Jadi aksarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, tadi sudah disebutkan. Jadi banyak akrosana sudah jelas ya. Akrosaron nas la ya'lamun. Jadi banyak yang manusia itu tidak mengetahui, bahkan sebenarnya nggak mau mengetahui ya. Padahal sebenarnya tidak ada perubahan ya pada fitrah Allah itu. Agama itu pasti agama lurus, tapi manusia banyak yang tidak mengetahui. Atau mungkin seolah-olah kita tidak mau mengetahui itu. Nah, kesimpulannya teman-teman semua di perkuliahan yang ke-11 ya, ini ke-11 perkuliahan ini bagaimana sebenarnya ideologi Islam atau dinul Islam versus
dari sekularisme, liberalisme, komunisme, ya, bagaimana sosialisme, itu bahwa kita mengharapkan agar manusia menjadi umat yang satu adalah kemustahilan. Itu di dalam surat Hud ayat 118, 119 tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana tadi sudah dijelaskan ini nih oleh Allah ya, kalimatnya. Sudah bagaimana walau sa'a rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah wala yazaluna muhtalifin. Jadi kesimpulannya di slide selanjutnya adalah kita mengharapkan agar manusia itu menjadi umat yang satu, tetapi ya tidak mungkin gitu ya, karena ini yang harus kita perjuangkan gitu. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul bil khairat. Jadi jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, jangan berlomba-lomba di dalam kemunafikan, tapi bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada saat orang lain beribadah, pada saat orang lain melakukan berbuat baik, kita harusnya merasa sedih. Aduh, kita belum bisa berbuat baik. Mari kita sama-sama seperti itu. Dan yang ketiga, hanya dinul Islam yang paling tepat untuk mengatur kehidupan manusia. Kewajiban umat Islam untuk berpegang ya, teguh ya, bukan bertegang ya, berpegang teguh pada dinnya agar tidak tersesat. Dan yang terakhir adalah kewajiban umat Islam untuk menyebarluaskan din yang benar tersebut agar Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat dirasakan oleh manusia ya. Jadi bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mukminin, tapi rahmatan lil alamin. Bagaimana menjadi rahmat bagi seluruh alam? Kalau seluruh alam kan seluruh manusia. Jadi tidak ada yang namanya Islam itu hanya keselamatan untuk mukmin saja, untuk muslim saja. Tapi itu juga untuk keselamatan umat manusia yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Nah, ini adalah yang harus kita sadari, harus kita syukuri ya. Sudah jelas la ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Kita harus bersyukur. Kita diberikan nikmat, diberikan kesehatan. Jadi kalau kita tidak bersyukur ya apalagi ya, sudah jelas ya. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana ya yang akan kita bohongkan kembali, yang akan kita dustakan. Jadi jangan sampai taufik hidayah kita sudah ada dalam diri kita, kita pelihara. Memang kita kadang iman tuh kadang naik, kadang turun, ya. Dan pada saat kita naik, bagaimana kita bisa mempertahankannya? Dan pada saat kita turun, bagaimana kita bisa menjaganya agar iman kita tidak lepas? Karena yang namanya taufik hidayah, hanya Allah yang memiliki hak prerogatif. Sekelas Rasulullah Muhammad saja, beliau meminta saat pamannya Abu Thalib meminta supaya masuk ke dalam agama Islam, beliau tidak bisa karena yang memiliki taufik hidayah itu Allah. Jadi pada saat hari ini kita masih bersyukur memiliki iman, memiliki Islam, taufik hidayah dari Allah. Mari kita bersyukur. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi yang terbaik, sehingga di pertemuan yang akan datang kita juga pertemuan yang akan datang itu tidak hanya perkuliahan, tapi kita akan diminta pertanggungjawabannya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Bagaimana sebenarnya kita akan diminta pertanggungjawabannya, apa yang kita lakukan dari mulai mata kita, ya, telinga kita, mulut kita, anggota badan kita. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan karena kita harus yakin bahwa dinul Islam, ideologi Islam adalah yang paling tepat. Berkali-kali saya sampaikan, hanya dinul Islam yang paling tepat untuk mengatur kehidupan manusia.
kewajiban umat Islam untuk berpegang teguh pada dinnya agar kita tidak tersesat. Itu saja mungkin dari saya. Semoga teman-teman mahasiswa bisa berdiskusi, bisa melakukan kontemplasi, bisa melakukan apa yang memang kita sudah lakukan, kita mengatur kembali ritme kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita hari ini lakukan menjadi amal ibadah kita, dan apa yang kita lakukan itu menjadi gambaran kita ke depannya, dan apa yang kita rasakan mudah-mudahan menjadi apa ya, pahala yang insya Allah di saat kita mengalami apa namanya kemudahan, mengalami kesukaran ya, harus kita manfaatkan dengan baik. Di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan mari kita mulai dengan bacaan basmalah tadi sudah, dan kita juga harus mengakhiri pertemuan itu dengan bacaan alhamdulillah, dan biasanya ada doa penutup majlis ya, yang teman-teman semua juga pasti sudah sering membacakannya ya. Tapi sebelum penutup majlis, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi salah satu nilai ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.